Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ursilatun Nifah. Saya dari Fakultas Agama Islam dari Prodi PAI. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Adi Surajat, yakni membuat video dokumenter tentang kerusakan alam yang ada di daerah masing-masing. Di sini saya berada di Desa Melati, Kecamatan Kedumpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021, di daerah saya, Kota Lamongan tepatnya, ada 7 kecamatan yang tergenang banjir. Dan salah satunya yakni Kecamatan Pucuk, Maduran, Karanggeneng, Kalitung Tengah, Turi, Karambinangun, dan Glaga. Akibatnya, dari kerusakan alam banjir ini mengakibatkan prasarana infrastruktur jalan, lahan pertanian, dan sawah tambak seluas 630 hektar tergenang banjir. Nah, kami mendirikan posko kesehatan di 6 titik dan menyalurkan bantuan beras 30 ton pada warga yang terdampak banjir. Ini diujarkan oleh protokol dan infokom Pemkab Lamongan, yakni Bapak Arif Bakhtiar, Selasa pada tanggal 15 Januari 2021. Nah, menurut beliau, pada pekan sebelumnya Pemkab telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 15 ton dan selanjutnya ditambah lagi menjadi 30 ton. Bantuan beras itu disalurkan kepada para korban yang terdampak di 6 kecamatan. Terus juga genangan tersebut ada di Bengawan Jero meningkatkan tajam. Banjir yang semula baru mengenang 5 kecamatan ini meluas 7 wilayah kecamatan. Kita tahu bahwa banjir adalah kerusakan alam yang biasa terjadi di daerah kita, bahkan di ibu kota juga terjadi banjir. Nah, apa akibatnya itu? Apa faktor dari penyebab banjir tersebut? Ada banyak faktor. Yang pertama, yakni misal kita membuang sampah tidak pada tempatnya, terus juga membuang sampah pada tempat yang seenaknya, tidak menjaga kebersihan, dan juga kebanyakan yaitu membuang sampah pada sungai atau selokan sehingga air tersebut tidak bisa mengalir secara lancar atau bahkan tersumbat. Terus juga kadang selokan, salah satunya terdapat banjir terjadi di pemukiman warga, di mana air mengenang seluruh rumah yang ada di desa-desa di daerah Lamongan. Nah, banjir ini mengakibatkan kerugian sehingga semua barang yang ada di rumah harus diangkut atau diselamatkan dari genangan air. Nah, salah satu keluarga, yakni bapak dan ibu ini, memindahkan barang-barangnya untuk menyelamatkan agar tidak tergenang air. Nah, ini ada contohnya lagi, yakni di jalan raya ini termasuk ada beberapa anak yang terlihat sepeda motornya tergenang air. Nah, banjir setinggi sekitar 5 meteran atau 4 meter ini mengakibatkan rumah-rumah pada tergenang air. Nah, ini banjir Lamongan juga masuk dalam berita, dan juga terdapat warga yang membersihkan rumahnya. Banjir biasanya terjadi setiap tahunnya. Kita tahu bahwa di ibu kota sering terjadi banjir dan mengakibatkan kerusakan yang parah. Jadinya warga tidak kaget dan berusaha sebelum tersebut terjadi sudah ada penyelamatan. Nah, untuk di jalan raya sendiri ada faktor atau berakibat banjir tersebut mengakibatkan macet di jalan raya. Terus juga biasanya mogok sepeda motornya, sehingga tidak jarang para penumpang atau pemakaian sepeda berhenti atau bahkan menuntun sepedanya tersebut. Dari gambar terdapat bapak yang sepeda motornya mogok karena akibat banjir. Nah, di mana banjir juga mengakibatkan macet yang berkepanjangan sehingga waktu atau seorang yang sedang bekerja akan otomatis orang tersebut harus berangkat pagi-pagi hari agar terhindar dari kemacetan akibat banjir. Para petugas polisi mengamankan beberapa warga
yang sedang melintas di jalan agar tidak terjadi kecelakaan atau bahkan jatuh seorang pengendara sepeda motor. Daerah Lamongan, di daerah sebelah utara mayoritas adalah seorang yang mempunyai tambak. Nah, di mana tambak tersebut sangat besar dan juga akan mengakibatkan jika banjir itu terjadi menjadikan kerugian yang besar akibat bencana banjir tersebut. Nah, untuk menanggulangi banjir yang ada di daerah saya dengan tidak membuat sampah di sembarang tempat, terus juga tidak membuang sampah pada selokan atau sungai, dan juga ada pembangunan atau perbaikan untuk saluran air, khususnya di daerah Lamongan sebelah utara. Dalam sepekan terakhir, intensitas hujan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur cukup tinggi. Beberapa wilayah di Lamongan pun tak luput dari banjir termasuk di dalam kota. Hujan yang turun pada Rabu 16/12/20 mengakibatkan jalan-jalan di kota Lamongan terendam banjir dengan ketinggian air seperti seorang dewasa. Banjir mengakibatkan arus lalu lintas pun terhambat. Jalan-jalan yang terendam banjir antara lain Jalan Suwoko, Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, dan juga gang-gang kecil di Kelurahan Teloko Anyar dan Kelurahan Jetis. Bahkan jalan di depan rumah pribadi Bupati Fadli di Kelurahan Teloko Anyar pun tak luput dari banjir. Selain akibat curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan buruknya drainase. Banjir serupa kerap terjadi jika hujan deras turun lebih dari 2 jam. Kalau hujan deras di sini, Jalan Suwoko pasti banjir, tapi banjirnya cepat surut. Cuma jalan saja yang banjir, rumah warga masih aman, kata Nunung, yaitu pengguna jalan yang motornya nyaris mogok. Jika genangan air tinggi, warga biasanya memang memasang penghalang di depan rumah agar kendaraan yang lewat mengurangi kecepatan. Penghalang berupa kursi, pot, atau bunga ini kerap menyebabkan kemacetan. Warga berharap Bupati Lamongan yang baru terpilih dari Pilkada serentak 9 Desember lalu lebih memperhatikan saluran air dalam kota Lamongan agar jika intensitas hujan tinggi kota Lamongan bebas dari masalah banjir. Baik, sekian dari apa yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.